bukan. Coba. Nah itu kan atas. Ya. Ya dicatat semuanya, continue. Lanjutkan ini, dicatat semuanya ini dicatat. Good, but plan. Apa? Belum yakin. Ya ini sudah selesai. Sampai sini berhenti dulu. Nah, ya gini, jangan bawa lagi sendiri jangan. Tapi ya kan nggak ada masalah sih. Ya lanjutkan. Ya lanjutkan. Nah itu betul. Kalau tampilannya seperti ini, nah ini seperti ini, berarti sudah selesai. Ya. Dari teman keluarga yang kenal itu kan katanya dia informasi ya. Selesai, nggak usah selesai gitu. Langsung. Salah nggak akan tidak. Salah orang tidak ada itu. Nah, saat itu sudah ya. Nanti baru mau mulai. Nanti ini berarti ini belum ada ini ya, emailnya itu ya. Harus Google ini. Ya, yang penting aktif ya. Kalau kan harus setting sendiri ini nanti langsung jadi, nggak usah buat kata langsung bisa. Ya udah tadi. Ya jadi. Apa sih barang? Apa tidak ada tidak. Terima kasih Mas. Yang lain ada yang tadi teman-teman aja ya terima kasih ya. Ya ini satu ini belajar ini ya. Untuk pengajaran dan untuk pendidikan. Oke. Nah ini untuk pendidikan. Terus sebagai seorang pendidik itu isi edukasi pengawas sendiri edukasi. Nah ini jangan udah jadi continue. Nah itu yang pendidikan dulu, yang anak sendiri sekolah isi dan akhir. Nah ini jalan semuanya yang paling wajar. Terus baik. Nah udah sudah ya sudah ini edukasi. Ya. Atas. Udah ya, kalau tampilannya seperti ini udah berhasil ini. Ya.
Sudah kan? Nanti teman-teman tinggal ini download sudah selesai. Baik, untuk mempraktekannya kita lanjutkan klik yang di tengah ini Bu. Kita akan membuat PPT secara otomatis. Generat ini klik. Nanti saya coba untuk mempraktekan. Nah ini klik ini Ibu, klik ini yang tengah, klik. Nah sekarang Bapak Ibu mencari satu materi yang itu nanti untuk praktek aplikasi berikutnya. Misalnya Bapak Ibu matematika ya matematika atau pelajaran lainnya boleh. Cari materi dulu. Di sini Bapak Ibu cari kata kuncinya, misalkan materi IPAS kelas 6. Bisa cari di Google dulu materi IPAS bebas mau apa saja bebas materinya. Ini cara mencarinya. Materinya ini contoh misalkan saya akan mencari materi tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Contoh menjelajahi bumi materi IPAS kelas 6 bab 5 tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Kita coba dulu. Ya, kita coba dulu. Klik kanan ini, jangan lupa ya. Ini bahasa Inggrisnya diganti bahasa Indonesia. Nanti keluarnya kata bahasa Inggris. Ya, ini bahasa Indonesia-nya diganti. Presentasinya diklik yang diaktifkan presentasinya. Nah, kreditnya ini maksimal 10, 8 saja, 8 saja. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau mau 15 harus bayar. Jadi 8 aja udah banyak. Ini 8 slide. Ya, kalau ini default saja, ini bahasa Indonesia. Nah, materi ini diklik sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu buat untuk pembelajarannya. Misalnya kelas 6 ya, materi apa terserah salah satu materi. Cari saja yang untuk semester 2. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya masuk kelas besok semester 2 dan aja PPT yang buat sendiri. Oke, sampai sini dulu. Kalau nanti sudah bisa, nanti Bapak Ibu untuk menggenerate output ini. Nah, nanti kalau sudah materinya sudah banyak gak apa-apa, banyak materi yang rutin, materi pas kelas 6 dari bumi antariksa terus dirinci. Nanti kalau semakin rinci nanti akhirnya semakin gambarnya semakin sesuai. Ini hanya contoh saja. Oke. Bebas, materinya bebas tergantung keinginan Bapak Ibu semuanya. Sudah sampai sini? Paham? Lanjutkan. Nah, kalau sudah ini tinggal generate outline. Nah, ini saya lagi mencari secara otomatis mencari materi. Menjelajahi bumi antariksa, lapisan atmosfer bumi, fenomena dan iklim, struktur dan lapisan bumi. Biasanya ini sesuai dengan materi. Kalau memang ada yang kurang, itu tinggal sempurnakan. Ini membantu sekali kalau Bapak Ibu mau membuat presentasi secara cepat. Nah, ya, baik. Kalau sudah tadi,
Kedengaran ya, muncul seperti ini sudah, Bapak Ibu. Nah, ya. Nih saya ulangi tadi ya, kedengaran. Nanti di sini diklik materinya apa? Apa ini nama materinya? Kelas 6 materi bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa. Saya coba mencari materi kelas 6 sebagai contoh saja. Kalau sudah ini di general. Nah, ini nanti otomatis mencari ini. Oke, di sini tadi sampai sini, oke. Oke, tadi sampai sini. General tadi. Kalau sudah general, hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Ini lupa tidak diganti bahasa Indonesia, jadi bahasa Inggris. Ini diganti bahasa Indonesia ini. Nanti kalau mau diganti ini tinggal ada menu ini supaya memperbarui. Iya. Nah, sudah sampai situ belum? Ya. Ya. Sudah. Ya. Continue. Yang sudah paham klik baru deh. Ini kan saya lagi membantu yang baru. Continue. Klik. Nanti nunggu yang belum. Yang sudah yang ajarin. Iya, iya, bebas. Ini boleh. Materinya sesuai dengan kelas itu masing-masing saja. Continue. Sini, kalau sudah continue ini, Bapak Ibu semuanya tinggal pilih temanya. Temanya apa ini? Ada yang gelap, ada yang berbeda. Kalau sudah pilih tema, nanti ini bikin temanya ini banyak temanya di general. Nah, ini lagi buat PPT ini otomatis nih. Nah ini. Nah ini lagi PPT-nya udah jadi. Nah, otomatis keluar semua. Bapak kayak ini. Gimana? Ya. Ada yang enggak pasti lihat. Seperti ini tinggal disempurnakan ini gambarnya cantik. Nah, dan ini nanti Bapak Ibu bisa dipresent, dibagikan kepada anak, bisa di-share linknya. Kalau misalnya mau di-share, itu diklik di-share ini. Nanti keluar menu. Ya. Kalau untuk mempersatukan lagi, Bapak Ibu bisa untuk apa namanya? Untuk lebih baik misalnya import di Canva untuk lebih bagus. Ini nanti diekspor saja, nanti jadi Bapak Ibu sedang mengerjakan berarti ekspor. Nah ini ada tiga pilihan PDF apa PowerPoint. Antara PDF dan PowerPoint. Kalau mau diedit lagi ya di PowerPoint. Kalau mau di PDF kan sudah ada cukup ya di PDF. Gimana?
Kalau milih kesan pada nanti nyimpen apa pada. Kalau mau jadi PowerPoint mau dipercantik lagi, disempurnakan ya kliknya di PowerPoint. Ya. PowerPoint ini nanti klik misalkan PowerPoint ini. Nah, ya ini pilih salah satu. Kalau bawah ini gambar, kalau ini kan bisa diedit. Misalkan mau diedit tadi di Canva atau di PowerPoint, di Microsoft PowerPoint ya, nanti pilih yang PowerPoint. Dan ini lagi export data. Ya, lagi ngesan. Saya bagikan, ya. Ini tema, ini jangan, ya, ini jangan. Nanti terkait sudah saya. Ekspor. Tapi ya, saya ini Bapak Ibu tadi buat PPT paling-paling 1 menit itu jadi ya, tinggal disempurnakan. Yang nanti kata kuncinya spesifik udah coba dibuka kalau sudah ada. Nah, klik untuk memulai. Nah, klik. Nah, ya nanti ke laptop. Nah ini kan dengan edit ini disempurnakan gitu ya. Bapak Ibu membuat PPT cuma 1 menit. Ya, ya, udah jadi ya, ini bisa, udah jadi. Udah? Apa? Kalau ini batas saya ada isinya banyak, bukan sembarang seringnya. Iya, ya semua aplikasi bisa dibaca saya membayar sendiri. Oke, dari sini jadi Bu. Nah, jadi tidak ada alasan, tidak bisa buat PPT seperti tadi nggak sampai. Ya, sudah ada yang belum? Berarti sudah selesai. Ini tinggal yang berge yang sudah sampai dulu. Ini berarti internetnya putar kok. Ya. Ya itu materinya. Mas matematika apa? Matematikanya kan algoritma apa? Sama itu. Iya.
Kakak jenis apa saja bisa. Tergantung kata kuncinya kita tadi. Kalau lebih spesifik lagi, isinya apa sesuai dengan keinginan kita. Baik, nanti menunggu ini ada yang belum. Nah itu baru ya tinggal kunci. Baik ya, sudah deh. Oke.
itu sudah menjadi file yang sudah di-download, itu berarti sudah berhasil. Nah, kita lanjutkan guys. Ini ada kaitannya sekali. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ini sudah tadi ya, export PDF atau PowerPoint. Nah, ini hasil. Fungsinya apa? Ini beda lagi Bu. Beda lagi kan ini. Oke, tadi buat otomatis menjadi PPT. Sekarang ini video, cari video, nanti Bapak Ibu otomatis ada pertanyaan sesuai dengan materi yang ada di video. Jadi ketika kita menampilkan video tersebut, video itu nanti jadi YouTube, nanti kita cari materi yang pas sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nanti muncul pertanyaan di setiap video yang ditampilkan. Ketika ada materi, nanti videonya berhenti, dia itu muncul pertanyaan dan siswa yang menjawab. Jadi rincian dari video tersebut di aplikasi pas ini dia itu mencari pertanyaan sesuai dengan materi video yang diberikan. Jadi kan nanti anak-anak dikirim itu nanti jadi videonya ada pertanyaan muncul. Berarti anak-anak memperhatikan apa enggak? Dari pertanyaan itu berdasarkan video yang sudah dilihat. Baik, itu esensi dari aplikasi tersebut. Nah sama Bapak Ibu, ini tadi sudah desain ya, nanti ini bisa desain, nanti mau praktek lagi lupa, nanti bisa ini ada stepnya dari awal download, dari awal membuat akun sampai membuat konten atau membuat PPT tadi ada alur cerita, ada alur tata urutannya. Dan sekarang kita akan melakukan puzzle. Nah, sekarang sudah tutup dulu yang tadi, yang yang mana sudah di-download ya. Ya, berarti sudah berhasil. Yang punya file berarti tadi Bapak Ibu sudah mempraktekannya. Terus add puzzle. Nah, sekarang Bapak Ibu di Google cari pencarian add puzzle. Nah, sekarang praktek materi yang kedua. Add puzzle. Add puzzle. Ya. Nih puzzle-nya. Sudah? Bentar. Hampir sama seperti tadi Bapak Ibu. Ketika muncul, klik sign up nih. Daftar, kalau bahasa Indonesia ini daftar. Ya, daftar nih urutannya. Daftar. Di pojok kanan atas itu ada tulisan daftar atau sign up. Nah, ini di pojok kanan atas. Nah, ini nanti bentar. Ya, kalau sudah itu tinggal I am teacher atau saya seorang. Nah, tadi menggunakan emailnya tadi, lanjutkan dengan Google. Sama, pilih email yang akan untuk daftar, lanjutkan sampai prosesnya selesai. Ya, sambil ya Google. Tapi ini Google. Balik. Kalau sudah mengklik betul, mengklik emailnya, ini tinggal memasukkan kata sandi. Jangan lupa ini kata sandinya ya. Untuk diri sendiri. Jadi ini bedanya tadi nggak harus klik kata sandi. Sekarang ini kata sandi. Jadi
Jadi nanti diingat-ingat, dicatat, bebas. Ingat-ingat kata sandi. Ini kalau mau masuk lagi harus masukin kata sandi sampingan berarti. Passwordnya bebas. Nanti Rafael kode kosongi saja. Yang kuat itu ada angkanya, ada huruf besarnya, itu yang kuat. Ya, ada huruf besarnya. Ya. Contek bu, ini contek di belakang bawah. Saya setuju, ini contek di belakang. Sampai sepenuh bapak. Bapak bu. Nah ini kata sandi ini berhasil sudah, tinggal memasukkan kata sandi di satu. Kata sandi Roji, ya. Sandinya bebas. Udah nanti buat akun baru, dia buat akun baru. Nah ini nanti belum sampai. Ya sampai. Udah? Ya ini belum sampai Pak. Nah, sudah nih, sampai ini sudah nih. Mencari sekolah nih. Ada sekolahnya Bapak Ibu di situ enggak? Nah, ya, caranya gini. Ketik saja sekolah sesuai namanya masing-masing. Nanti di bawah ada ADDW School. Ini diklik saja, kan your school, sekolah namanya siapa itu. Nah ini ketik saja sekolahnya masing-masing, sekolahnya mana. Nah, di row ke bawah itu ada ADDW School. Nah itu Pak, tuh Pak. Ada di bawah posnya, ini kan tuh Pak, bawah lagi terus. Nah ini. Berarti Bapak Ibu menambahkan ini sisinya ke situ. Ya. Kalau yang satu sekolah sudah berapa itu ya ada lebih lagi. Ya, kotanya ditulis Banyumas, Purwokerto, bebas. Ya, ketemu ya, Bu, ketemu Bu. Ini dirol ke bawah, bawah. Ini. Ya, bawah terus. Nah ini ada di sekolah. Mau menambahkan? Iya. Ya, terus. Nah, ini kotanya. Ini usia Bu. Ibu ini di ADD penambahan misalnya. Ya boleh. Klik ya SD. Gak mungkin ada kalau berdua. Jadi tulisnya apa? Ini. Penambahan sekolah Banyumas, Cibadak.
Ya tahun general level itu tahun saya tahu umur ya usia antara berapa kelas 5 ya misalkan kelas 10 tahun seperti itu. Apa ya nama sekolah ya diberi nama sekolah sesuai dengan namanya. Kalau start trekking atau nanti let's go, nah ini udah selesai lah, saya membuat lagunya. Gimana? Oh ini ibu tulisin nama yang aslinya di sini. Nah ini kita pakai sekolah di sini. Ini udah nama betul ya bu. Ini di bawah besar. Ini di bawah kita ada di sekolah. Jadi di mana kalau sudah muncul kayak gini nih, Bapak Ibu udah berhasil gitu. Ini udah berhasil. Sekarang Bapak Ibu kalau sudah sampai ini silakan Bapak Ibu untuk mencari video sesuai materi yang tadi buat. Tadi buat materi apa yang penting siapa? Mencari videonya ini di sini. Mencari video tentang materi tadi. Baca apa ya? Di ini atas ini diklik dari materinya apa? Nah, kalau sudah ini salah satu videonya, bebas pilih salah satu videonya. Di setel di sini apa? Setel dulu apa apa? Merasa kaget ya, lama saja.
dia sesuai videonya sesuai misalnya. Nah, Bapak Ibu sampai sini sudah memilih salah satu video sudah. Nah, tinggal mengkopinya. Nih di atas ada kopi. Kopi. Klik. Ya. Mengkopinya. Sudah ya? Ya. Mengkopinya. Menjumlahkan kopinya pada itu tadi Ibu membuat donat coklat ditambah 3 donat ini. Nah, video itu akan berhenti. Nanti ada pertanyaan muncul secara otomatis di samping ini. Nah, bisa nggak seperti itu? Otomatis ada pertanyaan yang muncul. Jadi ini fungsi dari ini, Bapak Ibu mencari video. Biasanya anak-anak suka lihat video ya. Bapak Ibu waktunya untuk ini materi di video. Kalau membuat pertanyaan sesuatu tentang video, kudu dilihat dulu. Nah, pakai ini otomatis pertanyaan muncul. Ya, videonya diputar coba. Ya, kopi. Sudah di kopi tadi belum? Kopi. Nah, sudah. Ini di kopi ini sudah masuk akun Ibu itu kan. Nah, di sini sudah jadi. Nah, ini tinggal share review. Nah, kalau diklik share review Bapak Ibu semuanya, ini nanti ada linknya. Share review. Nah, ini ada linknya. Kopikan link ini ke anak-anak. Ke anak-anak. Ini bisa untuk penugasan di rumah. Dengan HP kan bisa. Nanti kan lagi dalam video nanti ada pertanyaan muncul. Nah, anak-anak harus jawabnya. Gitu. Ini dibagikan ke anak. Ini anak-anak nonton gitu. Nonton misalkan ini. Contoh, ini anak-anak lagi nonton. Anak-anak gak harus membuat akun enggak. Berapa ya total donat yang dibuat? Dua, ada donat coklat ditambah 3 donat. Nah, berhenti kan? Ada pertanyaan. Satu hari ini juga buat apa dengan tiga jam untuk dimakan bersama. Berapa ya total donat yang dibuat? Kalau anak-anak memperhatikan pasti bisa dijawab. Ini tinggal dijawab misalkan B, submit sama. Nah, begitu salah, berarti salah. Di situ kita. Nah, untuk pertanyaan yang muncul secara otomatis itu sudah ada biasanya di situ. Atau kita bisa menambahin lagi, atau kita bisa edit. Gitu. Ya pindah ke tab lain. Ke WA-nya ya. Coba sih dikirim ke WA, dibuka di WA di HP, nanti otomatis videonya muncul. Dan video itu akan berhenti secara otomatis kalau ada pertanyaan yang muncul di situ. Nah, kalau misalkan pertanyaan di situ kurang banyak atau mau diedit, bisa diedit. Nah, jadi Bapak Ibu dalam banyak waktu jangan harus menugasi anak, atau mungkin ini masa-masa anak di sekolah harus di rumah harus untuk pembelajaran di rumah, coba ada kegiatan yang anak-anak di rumah kirim saja untuk anak-anak tinggal video. Nanti pertanyaan dulu, soalnya nanti mengisi nama biasanya kalau link itu dikirim, link itu dibuka di browser baru yang di share itu, share reviewnya itu nanti dia meminta untuk mengisi nama biasanya. Iya, pertanyaannya itu sudah otomatis dia. Harus dengan yang lain, harus dengan yang lain.
dia ketika di share kan tidak dia pasti minta nama kan. Sudah ya, kemudian ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih bingung misalkan untuk pertanyaannya bisa dibuka apa enggak bisa. Itu kan pertanyaan otomatis. Kalau Bapak Ibu mau nambah ya bisa. Di sini itu ada menu edit ya. Edit itu menambah pertanyaan di video tersebut. Nah, ini menu editnya seperti ini. Ini ada tanda-tanda ini muncul ketika pertanyaan yang muncul ini ada tanda-tanda. Senantiasa sehat bersama tujuan hidup. Nah, ini kan pertanyaan muncul. Lanjut lagi. Adi punya 7 buah kok. Lalu 2 kok dibuang karena rusak setelah dipakai bermain. Berapa sisa kok Adi? Maaf Bapak Ibu, untuk anak-anak supaya misalkan ini kalau misalkan anak untuk pemahaman, kalau Bapak Ibu pengen datanya anak siapa yang ikut, nanti disambungkan dengan Google Classroom. Nah itu sama ini bisa Google Classroom, Microsoft Teams, Bapak Ibu kan semuanya sudah pernah atau PowerPoint. Biasanya ini alat Microsoft Teams sama Google Classroom. Biasanya seperti itu. Kalau memang mau anak-anak di atau siapa yang mengerjakan. Kalau enggak untuk pemahaman anak-anak saja, ini bisa diberikan kepada anak secara sering menggunakan ini untuk pemahaman anak supaya anak melihat video itu serius. Karena nanti di tengah-tengah ada pertanyaan yang muncul. Ya, ketika membuat video kan kalau mendengarkan kan nanti ditanyanya nggak pasti. Kalau anak-anak tahu ketika mau nanti tiba-tiba videonya berhenti, terus ada pertanyaan yang muncul, kan otomatis anak harus memperhatikan video yang ditontonnya. Itu harapannya seperti itu. Sampai di sini mudah deh. Gimana, Mas? Pak, yang saya di sini kan tidak semua video itu berdasarkan soal. Oke. Berarti itu video bisa diedit untuk membuat soal video. Bisa diedit. Nah, ya. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan. Jadi karena itu bentuk kolaborasi, jadi semakin nanti Bapak Ibu sudah ikut membuat video, membuat pertanyaan di situ, Bapak Ibu nanti semakin aplikasi ini semakin baik. Jadi aja semua keinginannya muncul semuanya pertanyaan. Kita juga harus kontribusi, mungkin menambah pertanyaan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau ada video yang ada pertanyaannya, Bapak Ibu edit di menu edit itu membuat pertanyaan. Caranya seperti itu. Membuat pertanyaan tentang video yang sedang ini. Saya tadi tunjukkan ini. Edit menu edit ini. Nah ini. Jadi kalau mau membuat pertanyaan lagi, nanti tinggal menu question ini pertanyaan. Ini mau multiple choice atau yang pertanyaan menulis biasa atau mau not itu mungkin rincian atau apa namanya ya istilahnya saya not itu mungkin rangkuman dari video yang sudah ditonton. Ini kalau mau Bapak Ibu mau menambah pertanyaan dari video itu, jadi aplikasi ini fungsinya ini kan bisa
ketika anak-anak menonton video, tiba-tiba video berhenti dan ada pertanyaan terkait materi yang dijelaskan di video tersebut. Nah, kan jadi anak-anak kan, kita nggak usah mouse atau perhentikan, otomatis dia berhenti sendiri. Nanti pertanyaan muncul gitu. Itu terkait dengan end user. Jadi ada pertanyaan tadi, bagaimana kamu klik videonya kok belum ada pertanyaannya? Memang belum semuanya video di situ ada pertanyaannya, tapi sebagai dasar ada. Tapi kalau bisa diedit, bisa diedit itu menambahin. Nah makanya mungkin ada yang membuat pertanyaan dari video yang mungkin di sini belum ada pertanyaannya. Nanti lama-kelamaan aplikasi itu akan sempurna. Jadi nanti Bapak Ibu tidak lagi buat video A, B, C, D, E pertanyaan. Nanti ketika Bapak Ibu butuh video tersebut, tidak sudah ada yang membuat pertanyaan di video tersebut. Begitu. Sudah semuanya paham ini? Ya, kalau sudah, ini tadi ya yang di-share itu, yang di-share ini tadi di copy linknya, ditaruh di Word. Kalau tadi kan di download ya. Kalau pertanyaan tadi pertama di download ada filenya. Kalau ini kan nggak ada apa namanya buktinya filenya, jadi kita share. Buktinya itu link share video tersebut. Share preview, copy link. Nah, linknya itu ditaruh di Word atau ditaruh di disimpan dulu. Ya, di WA yang Bapak dikirim ke ya, nih puzzle 2 ya. Nanti sesi tanya jawabnya nanti ini sudah jam setengah 12, tinggal satu lagi setengah jam selesai. Ini nanti lebih cepat daripada yang awal tadi, yang gampang agak panjang ya. Kalau ini lebih cepat. Sudah di copy linknya, di WA boleh, yang penting tersimpan dulu. Ini nanti buat laporan sih ke Bapak Kepala Sekolah, ini berarti peserta semuanya praktek gitu. Harus. Iya. Nanti sebut di sekolah besok kalau masuk, aku bisa dari presentasi direct, aku bisa membuat pembelajaran video secara otomatis pertanyaan yang muncul dari itu nanti teman-temannya di sekolah masing-masing ya ajarkan supaya Bapak Ibu semua juga makin paham tentang aplikasi tersebut. Nanti sih nemu ini baru dasarnya. Kalau sering menggunakan, ternyata bisa ini, ternyata bisa itu, ternyata bisa begini, contoh seperti itu. Baik, paham ya? Kita lanjutkan ya. Oke, siap. Nah, tadi sudah di puzzle and puzzle. Nah, sekarang apa Bapak Ibu? Platform yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran seperti membuat materi interaktif, memberikan umpan untuk balik otomatis, atau membantu guru dan siswa untuk memahami data pembelajaran. Fokus bisa jadi visualisasi pembelajaran, analisis data, atau gamifikasi. Nah, contoh itu membuat kuis secara otomatis. Jadi tadi materi tadi itu yang tadi sudah dibuat tadi, yang pertama tadi itu materi tentang apa yang tadi sudah Bapak buat. Ini nanti ditulis di sini, otomatis pertanyaan seperti kuis muncul dan nanti kuis itu bisa dikirim ke murid tanpa harus login, bisa mengetik nama. Misalkan dari materi itu Bapak Ibu membuat kuis secara otomatis. Google yang membuat dari materi yang Bapak Ibu tadi sudah buat, gitu. Nanti teknisnya kita belajar bersama. Sekarang kembali ke daftar lagi. Apa sih ada yang sudah punya akunnya? Daftar lagi. Nah, cara daftarnya sama seperti tadi. Klik di Google Conker. Klik di Google. Ya. Conker. Terus teman tambah tab saja. Tambah saja.
ya, try free. Nah, continue with grouping. Ya, Roci. Ini kalau kan yang sama free. Berarti ini sama. Oke. Ini jadi setelah ini bisa login, ini ada menu seperti ini nih. Welcome to counter. Nah ini indikator. Ini ada apa lagi? Indikator. Ya. Seperti ini, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya mau apa pilih? Kita pilih ABC saja yang mudah. Karena kuis itu ABC-nya gampang menentukan. Nomornya 5 atau 10 pertanyaan. Contoh 5. Level grade. Nah ini yang kira-kira levelnya jangan terlalu tinggi. Untuk kelas 1 ya 1 antara 3 gitu. Kalau materinya sudah diklik ini muncul seperti ini. Ini tiga-tiganya harus contoh semuanya supaya nanti jadi kuis nanti. Multiple choice misalkan. Ini 5 pertanyaan. Grade-nya
pilih 1 sampai 5. Kalau misalkan 1 sampai 8 X 10, ini misalkan mau buat pertanyaan susah banget, ini kira-kira saja misalkan 3, 4, bahasanya Indonesia. Dan ini materinya ini Bapak Ibu, karena tadi juga sudah ada materi tentang doa, tinggal cari rincian materinya, bisa di-copy dari materi yang ada di kata tadi, bisa cari di ChatGPT misalkan. Di sini saya kan mencari benua contohnya, benua yang ada di dunia, yang ada di dunia contoh. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu copy menu materinya secara rincinya di sini. Tadi kan sudah buat buat di gambar. Nah, materi yang di gambar itu di copy saja Bapak Ibu di sini. Di copy nanti dimasukkan ke sini. Jangan terlalu banyak soalnya nanti ini ada maksimalnya 100 tulisan. Minimal 100, harus lebih dari 100 tapi kurang dari 780. Nah, ini kalau ini sampai ke data lain berarti sudah berhasil. Rincian materi yang di sini di ChatGPT kan langsung berhasil. Nah, multiple choice 5 pertanyaan, ketiga lagu apa? Bahasanya dengan bahasa Indonesia. Sudah ini langsung generate saja ini. Nah, terus nanti dia itu membuat pertanyaan dari apa yang kita komen tadi. Biasanya ini agak lama. Nah, ini pertanyaannya. Jadi besok kalau mau buat ulangan tengah semester pakai ini yang selesai. Kita cari materinya, dikopikan saja di situ, dia membuat materi sendiri, tinggal kita sempurnakan. Namanya robotnya nggak mungkin sempurna, nggak mungkin sesuai dengan keinginan kita secara detail gitu. Nanti harus ada, kita harus teliti lagi. Jangan Bapak Ibu jangan terlalu percaya dengan ini ya. Kalau buat pertanyaan langsung di share, tidak dicek, ternyata pertanyaannya ada yang melenceng gitu, nggak tahu kita. Harus ngecek minimal membaca dulu. Nah, ini kan jadi nih. Nah, pertanyaan ini jadi nih Bapak Ibu nih. Nah, nanti bisa di review dulu nggak apa-apa, dilihat. Nah, ini kan pertanyaan ini nanti bisa dikirim anak-anak untuk mengerjakannya. Ini misalnya jawab A, next. Nah, nanti dia itu otomatis akan menunjukkan pekerjaannya betul berapa, salah berapa, secara otomatis. Dan mungkin sama gitu seperti kayak Google Form gitu, sama. Cuma ini pertanyaan buatnya otomatis, kita nggak usah ngetik tuh. Jadi tidak usah mikir ini materi ini cari pertanyaan lah. Kalau ini otomatis dia membuat pertanyaan dari materi yang kita sudah berikan atau beri kata kunci di situ. Sudah muncul belum pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Ya, di situ kalau mau membagikannya tinggal share. Copy link ini, copy link. Nah, ini nanti ketika dibuka, dia itu suruh anak-anak itu mengisi nama. Nah, namanya anak-anak itu mengisi nama. Nah, ini bisa langsung ke form.
karena biasanya ini terbatas. Ini dinyalakan harus apa namanya, dinyalakannya ini harus dia sudah upgrade seperti itu, pasti ada batasnya. Nah ketika desain ke anak-anak, anak-anak itu bisa langsung mengerjakan. Ketika desain ini langsung software-nya itu, aplikasinya itu, dia itu suruh mengetik namanya misalkan Adi, join quiz, dan anak-anak bisa langsung mengerjakannya di HP masing-masing anak. tinggal gitu. Beberapa kan di wilayah misalkan Amerika, next, Mesir, misalkan next, ciri khas Amerika next, beneran. Jawabannya harusnya negara mana termasuk dalam Asia, ternyata dia ternyata nah ini harus diteliti dulu. Jadi walaupun percaya software itu membuat kuis secara otomatis, tapi nggak begitu, harus teliti dulu, dibaca dulu. Mau sampai nanti jawabannya tidak sesuai, atau mungkin ada suatu pertanyaan yang menyimpang, gitu kan. Bisa saja terjadi namanya aplikasi. Gimana Bu? Oke.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Maksimal itu 700 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح sudah disampaikan ya. Nah ini bukti pengerjaan tugasnya berarti linknya tadi di copy, ini ditaruh di Word. Ini laporan, nanti kita laporan. Oke, ini ada dua Pak. Ini dari Basel, ini dari Congkar. Tadi yang gambar itu hasilnya file ya, file yang sudah berbentuk PPT ya. Baik, alhamdulillah ya. Mungkin ada yang satu dua, mungkin ada yang tertinggal Bapak Ibu misalkan tadi sampai selesai, yaitu tinggal nanti Bapak Ibu kolaborasi untuk saling menguatkan. Kok itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan dilaksanakan dipakai untuk dari sekolah. Itu sebenarnya satu dari fitur dari aplikasi tersebut. Itu salah satunya. Ada jutaan dari aplikasi itu bisa masukkan gambar, video, dan sebagainya macam-macam. Itu ada. Itu tergantung nanti kalau Bapak Ibu sering membuka aplikasi-aplikasi tersebut, nanti lama-kelamaan oh ternyata ini bisa untuk B, untuk C dan macam-macam. Baik, tepat waktu ya. Terima kasih sudah sama-sama mempraktekkan kegiatan di sini. Tadi dari awal Bapak Ibu sudah antusias, saya lihat semuanya semangat untuk mempraktekkan ya. Ini tinggal merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan tadi. Mungkin dari Bapak Ibu satu atau dua atau tiga yang mewakili bagaimana sih tadi tentang aplikasi atau pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi. Apakah masih ragu-ragu dengan penggunaan AI atau mungkin terbantu atau mungkin malah
masih ada kemungkinan lain yang Bapak Ibu rasakan. Mungkin salah satu untuk merefleksikan, mungkin di situ saja untuk mewakili tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Satu atau dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Setiana dari SDN 1 Sawangan. Dalam pelaksanaannya di selama mengikuti in-house training ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk narasumber. Materinya itu luar biasa, Bapak Ibu. Setuju? Oke, tiga-tiganya baru kali ini saya pelajari. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain sudah ada nih, tapi kalau saya pribadi baru kali ini mempelajari 3 hal tersebut. Jadi sangat bermanfaat untuk kami sebagai guru. Mudah-mudahan kami dapat menerapkan dan mengimbaskan, mengaplikasikan juga begitu. Nah, ke depan karena kita sudah tahu tentang aplikasi yang luar biasa ini, kami akan belajar lebih mendalam nih. Nah, terutama kalau yang tadi cukup mudah itu yang paling akhir, karena itu kan membuat soal ya, setiap Bapak Ibu guru pasti sering membuat soal. Nah, apalagi kalau misalnya kita memberikan tugas ke anak dengan aplikasi tersebut, sepertinya sangat mudah diterapkan. Begitu Bapak. Dan kalau boleh kami minta nomor ibu namanya PPT-nya ya. Nah, barangkali kita kan di sekolah ada komunitas belajar. Nah, misalnya mau share ke Bapak Ibu kan bisa pakai dari Bapak yang PPT-nya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sependapat dengan Bu Setia. Ya, yang luar biasa. Saya juga baru ini ketiga-tiganya juga baru paling ChatGPT itu. Nah, yang saya tanyakan, kemarin sekolah kita juga mengadakan SED. Nah, itu kan untuk SED kan ada masanya, Mas. Nah, kalau ini saya lihat tadi itu ada upgrade to pro. Nah, itu apakah ada kodenya untuk bisa free selamanya atau gimana? Terus tadi yang Edpuzzle ya, itu kalau yang basic atau gratis itu hanya 20 video. Ya, nah itu apakah 20 video itu sudah selesai dihapus, bisa dihapus atau bisa ditambah lagi? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mencoba menjawab ya. Terima kasih atas tanggapan Ibu tadi atau Bapak tadi yang terkait dengan pelaksanaan. Terus terkait dengan pertanyaan tadi, memang semua aplikasi itu pasti ada batasnya. Kalau misalkan di situ harus bayar, berarti memang ada sebagian fiturnya tertutup. Itu pasti. Kalau pertanyaan tadi yang kemarin memang ada informasi Google Belajar ID, Google Belajar ID yang kita gunakan itu ada masanya. Cuma kemarin itu dari informasi itu bahwa yang akan dihapus itu yang tidak dipakai, yang sudah pensiun, yang non aktif, murid yang sudah lulus. Dan makanya Google Belajar ID itu kemarin menawarkan kulit 100 GB loh, itu free untuk kita. Jadi kalau jangan khawatir kalau aktif di HP atau di laptop sering dipakai Bapak Ibu semuanya, itu nggak akan terhapus di sana. Karena pemerintah kemarin sudah memberikan selembaran bahwa yang akan dihapus itu yang tidak terpakai. Terus yang pro, sekarang itu sudah zamannya belanja online di Shopee kan ya. Saya cuma menyarankan kalau mendaftar di situ pasti mahal. Cari di Shopee untuk pro-nya, misalnya Joker Pro di Shopee. Paling-paling
10.000, 15.000, 2.000. Saya pakai kakak tahu nih aplikasi ngedit video yang pro, saya beli di Shopee 10.000, 12.000. Sudah 3 bulan ini Bu, belum masih aktif. Jadi kan lumayan. Kalau daftar 500.000 iya itu. Kalau kita kok habis masanya ya tidak 10.000 gitu. Itu cuma alternatif kan. Karena memang dari membuat aplikasi nggak mungkin free. Kita cuma membuat ya misalkan nanti dapat apa gitu, kembangan gitu. Jadi ya dari itu hanya alternatif. Kalau memang Bapak Ibu ada yang mendalaminya kok itu sebagai bisa membantu itu kontribusi sangat besar, pengen daftar secara resmi di sini ya boleh, nggak masalah. Itu alternatif. Kita kan kadang-kadang pengen ABC gitu loh. Nah alternatifnya kita cari referensi ya, kita cari pro-nya di Shopee atau di online gitu. Itu bisa membantu seperti itu. Mungkin itu ya. Sudah tadi ada yang terjawab sudah. Oke, terima kasih. Tadi ada lagi Bu? Cukup? Oke. Ada lagi yang lain? Monggo, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan saja buat Bapak Ibu sekalian, di mana kita ketahui bahwa AI itu adalah kecerdasan buatan. Tujuannya dibuat AI itu untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan kita. Tapi yang perlu kita garis bawahi, jangan mempercayakan 100% kepada AI. Karena saya termasuk pengguna AI, saya sudah menggunakan kurang lebih 25 AI untuk kegiatan aktivitas saya. Dari buat konten apapun itu ada 25 kurang lebih. Artinya kita harus mengcombine-nya, jangan 100% kita pasrahkan kepada AI. Kayak contoh tadi soal, semua kan diolah oleh AI. Kita hanya memberikan judul, dikasih soal. Karena apa? Karena kadang ada jebakannya. Materi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, atau mungkin materi bertolak belakang atau tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan anak. Seperti yang tersebar di media sosial, banyak orang-orang yang menanyakan kepada AI, meta AI gitu ya. Aku baru lihat story teman di WhatsApp, dan yang bocorin yang menang baik ditanyakan juga apa AI, dan dia mempercayai itu. Dampaknya kan kita nggak tahu nanti depannya gitu Pak ya. Bocor yang menang baik ditawar kemarin meta, bocor di tarik rumah ditanyakan gue AI meta gitu kan. Dan banyak orang yang percaya dengan jawaban dari AI tersebut, meta ya. Mungkin di WhatsApp-nya masing-masing sudah ada. Dan untuk sekali lagi, tapi untuk memudahkan ya, untuk memudahkan, jangan sepenuhnya kita pasrahkan kepada AI. Saya juga banyak soundtrack lagu saya sebarang karena saya buat dari AI itu tadi Suno AI. Bisa teman-teman yang kemarin ikut CGP ya, Rina kemarin buat soundtrack untuk slide-nya dia menggunakan AI. Lagu cuma dikasih lirik, bukan lirik, kata kunci untuk buatkan lagu tentang guru penggerak, masih muncul. Rina kemarin buat seperti itu. Kan lumayan untuk menambah variasi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kan juga sama, berarti pengguna AI lebih banyak nih pengalamannya. Sama ya. Nanti kalau sudah mulai ada AI, banyak sekali yang bisa membantu. Tapi tadi betul yang sudah dikatakan Pak tadi bahwa kita jangan percaya 100%. Kita ketika membuat itu hanya untuk membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran, membantu kita dalam mempercepat kita membuat materi dan sebagainya. Nah, kemarin tugasnya sudah nih. Ini ada kata-kata terakhir untuk kita untuk kita belajar AI bukan berarti menggantikan peran guru, tetapi memperkuat kemampuan guru untuk menjangkau setiap siswa dengan cara yang lebih personal. Dan dunia yang terus berubah, belajar adalah kunci baru. Guru yang memanfaatkan AI mengajarkan mahasiswa bahwa adaptasi adalah kekuatan. Karena masanya kita sebenarnya seperti ini, kita harus ikut dalam, tapi kita jangan terlalu berjalan 100% dalam kemudian tersebut. Kecerdasan buatan bisa menjadi alat, tapi kecerdasan manusia tetap
tetap menjadi penentu. Guru yang bijak tahu bagaimana menyatukan keduanya. Jadi jangan kita belajar jangan mentang-mentang itu bisa jadi bodoh dan sebagainya. Jangan mentang-mentang mendeskripsikan langsung bahwa semuanya itu ada manfaatnya. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya akan seperti manusia seperti itu. Jadi mari kita belajar ini mungkin sedikit pemahaman tentang AI. Nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih luas lagi di media sosial atau dengan komunitas yang lain tentang itu. Itu sebagai tugas kita ke depannya, kita harus adaptif tentang perubahan belajar kita tidak pengaruh kurikulum ganti mau usahakan kita kalau adaptif kita akan survive, kita akan berhasil dalam masa apapun. Baik Bapak Ibu terima kasih. Cukup sekian dari kami, dari saya pribadi. Bapak Ibu maaf apabila kami atau saya dalam menyampaikan materi pada hari ini masih banyak kekurangan, masih banyak kebingungan, masih mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Salam dari saya dari Gedung Balik ya. Nanti kalau ketemu di dinas atau di mana mau menyapa saya lupa kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Terkait dengan materi saya nanti share Bu Novi nanti saya share materinya itu buat bisa, karena memang sengaja saya buat dari daftar sampai mempraktekannya nanti supaya kalau di sini tidak misalkan mau menyampaikan di sekolah masing-masing nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu caranya memperingat-ingat ini harus ini sampai prakteknya seperti itu. Okay? Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hebat mempraktekannya dan tadi sudah ada hasilnya dari hari ini. Biasanya kalau kayak gini itu paling 50% yang praktek. Kalau saya lihat ini semuanya praktek. Tepuk tangan kita semuanya. Ya, baik. Mudah-mudahan di sini ada Pak David bisa untuk tentang belajar AI nanti buat lagu bisa buat kita supaya bergerak bisa gitu. Masih banyak aplikasi lainnya. Itu tadi hanya sedikit dari apa yang sudah dilakukan di masa ini. Baik Ibu, sekian dari kami. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Anupriya SPD yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa pada hari ini. Kita harus bijak dalam menggunakan AI ini, yaitu dalam menyatukan kecerdasan